Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Ada banyak pilihan yang tersedia ketika kita ingin membeli sepeda. Apakah kita menjelajahi toko sepeda terdekat atau berbelanja online? Akibatnya, memilih sepeda terbaik untuk kebutuhan kita bisa menjadi ladang ranjau. Salah pilih membuat kegiatan bersepeda kita tidak optimal. Kali ini kita akan membahas apa saja yang harus diperhatikan ketika membeli sepeda, khususnya bagi kita yang baru mau akan bersepeda, alias pesepeda pemula. Mulai dari menentukan sepeda mana yang tepat untuk tujuan kita, menetapkan anggaran dan memilih toko, hingga memilih komponen, mendapatkan ukuran yang tepat, dan melakukan uji bersepeda. Tetapi karena materi kali ini terhitung panjang, maka panduan memilih sepeda bagi pemula ini akan dibagi ke dalam 4 video. Mari kita mulai dengan membahas memilih sepeda berdasarkan tujuan bersepeda kita. Mulai dari mana? Ya, hal yang paling utama dan pertama yang harus kita pertimbangkan ketika memilih sepeda adalah memutuskan tujuan kita untuk bersepeda. Jika kita dapat menjelaskan apa yang ingin kita lakukan dengan sepeda baru kita akan segera mempersempit pilihan kita. Secara garis besar, kita memiliki pilihan utama berikut untuk menentukan sepeda terbaik untuk kebutuhan kita. Sepeda jalan raya atau road bike, sepeda gunung, sepeda hybrid, sepeda gravel, sepeda lipat, sepeda kota, atau sepeda pixie. Bentuk mengikuti fungsi. Dan itu terutama berlaku untuk sepeda. Sepeda yang berbeda dimaksudkan untuk jenis pengendaraan yang berbeda. Dan beberapa sangat spesifik untuk tujuannya. Sementara sebagian besar sepeda akan cukup fleksibel untuk kita kendarai ke tempat kerja, ke toko, dan mengitari bukit dengan sepeda yang sama. Mengasah tujuan kita akan menghasilkan pilihan sepeda yang lebih sesuai dengan niat berkendara kita. Salah satu tujuan paling umum adalah mulai bersepeda ke tempat kerja, menggantikan himpitan transportasi umum atau biaya mengemudi, keuangan, dan lingkungan. Apakah kita seorang komuter? Apa sepeda terbaik untuk komuter? Banyak pesepeda lebih menyukai posisi tegak pada sepeda hybrid yang dirancang untuk memadukan kecepatan, kenyamanan, dan keserbagunaan dengan stang datarnya. Sepeda jalan raya yang menggunakan drop bar adalah pilihan lain yang baik untuk komuter, terutama sepeda yang dirancang dengan mempertimbangkan pengendaraan untuk bekerja yang dilengkapi dengan pelindung lumpur dan rak. Mereka juga cenderung sedikit lebih cepat dibandingkan sepeda hybrid. Apapun pilihannya, sebaiknya pasang spakbor untuk melindungi diri kita dari hujan. Penting jika kita berniat bepergian dengan sepeda secara teratur. Dan mungkin rak di bagian belakang untuk membawa bagasi lebih nyaman dibandingkan di ransel. Jika kita ingin menjelajah lebih jauh dari hanya sekedar bersepeda ke tempat kerja, sepeda hybrid atau jalan raya juga memungkinkan kita menjelajahi jalur pedesaan dan jalur sepeda di akhir pekan. Apakah kita menyukai jalan aspal mulus? Jika tujuan kita sedikit lebih sporty, atau kita berharap untuk berkendara lebih jauh tetapi masih di aspal, maka kita hampir pasti akan memilih sepeda drop bar. Road bike biasanya hadir dalam desain yang berorientasi pada balapan dengan posisi berkendara yang lebih agresif, aerodinamis, atau sepeda tipe endurance di mana posisinya sedikit lebih tegak. Bila kita tidak sedang balapan, sepeda jalan raya ketahanan adalah pilihan yang masuk akal. Dengan geometri yang lebih santai dan dalam banyak kasus meningkatkan keserbagunaan berkat peningkatan jarak bebas ban dan titik pemasangan
untuk spakbor dan rak. Jika kita berfokus pada performa, bersepeda untuk sebuah kompetisi, maka jenis road bike racing atau balapan adalah yang paling cocok untuk kita. Sepeda aero road terbaru dirancang untuk kecepatan maksimal, sedangkan sepeda panjat lebih fokus pada bobot rendah. Senang menelusuri jalan setapak? Jika kita menyukai menerabas jalan setapak, maka sepeda gunung adalah pilihan yang tepat. Mungkin kita sudah menyukai olahraga luar ruangan dan ingin masuk lebih dalam ke pedesaan, atau kita suka menjelajahi taman sepeda setempat. Apapun itu, kita membutuhkan posisi tegak untuk kontrol, ban gemuk dengan banyak cengkraman, banyak gigi, dan rem yang kuat. Menjembatani kesenjangan antara sepeda jalan raya dan sepeda gunung, sepeda gravel terbaik adalah pilihan yang populer. Sepeda gravel menggunakan drop bar, tetapi ban sepeda gravel lebih menggigit karena banyak cengkeraman, sehingga kita dapat mengatasi jalur gembur dan permukaan lain yang tidak rata, seperti jalur gravel dan pematang sawah, tetapi tetap berkendara dengan cukup cepat di jalan raya. Bagaimana dengan sepeda listrik? Tidak percaya diri dengan kebugaran kita atau ingin sedikit bantuan mendaki bukit? Kita bisa melirik sepeda listrik. Kemajuan terbaru dalam desain baterai dan motor menawarkan keuntungan yang nyata, terutama dalam mengatasi tanjakan dan bersepeda lebih jauh dari biasanya. Ada berbagai macam gaya sepeda yang tersedia dengan motor, mulai dari sepeda listrik hybrid batang datar hingga sepeda gunung listrik. Kita bahkan menemukan sepeda jalan raya listrik yang tampak bersemangat dengan drop bar dan motor yang terintegrasi dengan rapi. Apakah kita membutuhkan kepraktisan perkotaan? Jika kita merencanakan perjalanan mode campuran, seperti perjalanan yang melibatkan kereta api komuter, bus, dan sepeda, maka sepeda lipat mungkin cocok untuk kita. Meskipun sepeda lipat biasanya sedikit lebih lambat dan lebih berat daripada sepeda biasa, tidak ada yang mengalahkan kenyamanan atau kemudahan parkir atau penyimpanannya. Kita tidak bisa membawa sepeda ukuran penuh ke dalam kereta api apalagi bus ketika harus menggunakan moda transportasi tersebut. Bila dana memungkinkan dan kita ingin sedikit lebih menghemat tenaga, kita bisa memilih sepeda lipat listrik. Jika kita tidak pergi terlalu jauh dan kita tinggal di tempat yang datar, sepeda kota atau sepeda ontel adalah pilihan yang tepat. Tegak, tenang, dan bermartabat. Mereka sempurna untuk transportasi sederhana. Atau bila ingin tampilan yang lebih sedikit modern dibandingkan sepeda ontel, kita bisa memilih sepeda single speed atau fiksi. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.